Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa adhaka wa abka wa adalla wa ahda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sadaqallahul azim. Ashabul fadilah, hadratil asatizatil azza, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Cabang Tanah Tinggi Ayahanda Kiai Haji Nur Ali. Kita doakan semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa berada dalam dekapan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para orang-orang tua saya yang begitu banyak hadir, ada Kanda Haji Samsuri, ada Abe Jayani, juga ada mubalik kita yang baru saja tadi menyampaikan kata tausiahnya buat kita, Al-Mukarram Ustaz Faiz, juga Abang Mehmet. Dulu saya juga pernah nonton tuh film Cip. Beliau waktu itu masih muda. Kalau badan sampai sekarang segitu-gitu juga. Ya, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga para dai dari Skoci yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati, terkhusus Ustaz Saiful Bahri, ya, sahibil bait pada malam hari ini. Udah banyak tadi ilmu yang kita dapat, bapak ibu, dua-duanya ceria. Tinggal saya nih, saya mau ceria apa mau serius? Kira-kira bapak ibu maunya apa? Serius. Dua-duanya. Iya. Tadi dia 5 menit, berarti saya juga 5 menit juga ya. Baik Bapak Ibu, tadi sambutan sahibil bait, kalau nggak salah dari Engkong Haji Mi'un ya. Iya. Engkong Haji Mi'un bin Si'an. Beberapa langsung ke Nabi Adam. Ini jauh lompat. Kejauhan lompatnya itu. Kalau Nabi Adam itu dari Nabi Muhammad aja saya mencatat 50 lebih. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, Adnan bin Ad bin Udad, Udad bin Hamaisyah, Hamaisyah bin Salaman, Salaman bin Banat, Banat bin Hamal, Hamal bin Kitra, Kitra bin Nabi Ismail, Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bin Taruh bin Saruh bin Arghu bin Falih bin Salih bin Abid bin Arfakhshad bin Sam bin Nabi Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Ilyalid bin Mihail bin Kinai bin Anusi bin Nabi Sis bin Nabi Adam alaihis. Berapa itu tadi? Kalian hitung ya. Ini insya Allah saya bukan hanya hafal Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, anak turunan setan juga saya hafal. Ayo kita hitung. Pengen tahu nih bapak ibu orang sini, tahu turunan setan ada berapa? Tahu. Iblis itu bukan nama asli. Iblis itu artinya adalah yang diputuskan rahmat oleh Allah, namanya iblis. Aslinya iblis, nama aslinya nih Azazil. Azazil punya anak namanya Lakis. Lakis punya anak namanya Hayim.
Hayim punya anak namanya Hamah. Hamah punya anak namanya Khanzab. Khanzab punya anak namanya Zalnabur. Zalnabur punya anak namanya Dasim. Dasim. Ada yang namanya Dasim? Suruh ganti itu, nama memedi itu. Dasim punya anak namanya Wasnan. Ada yang namanya Wasnan? Udah pulang. Itu kalau Bapak Ibu tahu, ketika kita sedang melakukan kebaikan, mata sering ngantuk, itu Wasnan tuh yang niupin. Makanya kalau kita udah kenal nih, paling tidak kita tahu kan si Wasnan lagunya gitu. Kita nonton TV kita kuat, giliran aja ada pengajian atau acara haul begini. Nah baru 2 jam aja, angop juga ngasuh-ngasuh. Mana angopnya kagak ditutup, mana giginya ompong. Wasnan tuh. Wasnan punya anak namanya Toluh. Toluh itu suku setan yang suka neluh orang. Jadi kalau ada manusia yang berkolaborasi dengan setan dari suku Toluh, biasanya itu dukun. Mau dukun merah kek, mau dukun putih kek, pokoknya dia kolaborasinya dari suku Toluh. Toluh tuh nanti punya anak lagi namanya Susuk. Susuk. Susuk itu bahasa Arab, Susuk. Itu nama setan. Setan daya tarik. No, perempuan-perempuan nakal, dulu Kramat Tunggak, sekarang Malang Rawa apa Rawa Malang? Ya, tahu bener. Tanya. Iya, pokoknya dia dipasangin tuh, di pantatnya tuh dipasangin susuk tuh supaya tainya banyak. Ini setan juga insya Allah siapa, tapi Bapak Ibu nggak usah ngapalin, biar saya aja yang hafal. Lagi buat apaan juga diapalin gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi di awal saya menyampaikan ayat fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ini ngaji nih. Ngaji. Ini kalau bapak-bapak yang ngantuk jangan ditahan-tahan. Tidur aja. Sebab obatnya ngantuk itu tidur. Bisa jadi bapak-bapak di rumah nggak bisa tidur, datang ke sini ngantuk. Tidurin Pak. Tidurin. Bahkan saya senang kalau tidur semua. Saya pulang duluan. Ngapain saya lagi ceramah di depan orang tidur. Ayat di surah Toha ayat 22. Surah Toha ayat 22. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Yang pertama kita terjemahkan ini secara literal, secara tekstual, secara harfiah. Artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menghilangkan berbagai macam penyakit mata. Ini ayat dipakai oleh Imam Syafi'i untuk mengobati orang yang sedang dalam keadaan sakit mata. Caranya, ditulis ayat ini di kertas, kemudian ditempelkan pada orang yang sedang dalam keadaan sakit mata. Imam Syafi'i menulisnya, membuktikannya, dan orang yang sakit mata itu sembuh karena yang nulis Imam Syafi'i. Kalau bapak-bapak saya nggak tahu. Boleh, tapi Pak nanti kalau ada yang sakit mata praktekin, nggak apa-apa. Silahkan dipraktekkan itu. Kalau ditanya di mana itu dalilnya, ada nggak kitabnya? Ada Pak, kitabnya namanya Khazinatul Asrar, Gudang Rahasia. Ini tinjauannya tekstual, bisa dimanfaatkan untuk orang yang sedang sakit mata. Tapi kalau dalam tinjauan ilmu tasawuf, fakashafna ghita'aka, artinya kami angkat darimu ghita'ak, tirai-tirai yang ada di dalam hatimu. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, maka dengan Allah angkat tirai yang ada di dalam hatimu, maka pandangan batinmu menjadi tajam. Maknanya apa? Maknanya bahwa orang yang sedang
hidup seperti kita hari ini, jika dia melakukan riyadhah, latihan dengan berzikir kepada Allah, apalagi melalui thariqah yang ada, maka mata batin kita akan tajam. Dan ketajaman mata batin itu akan sangat terlihat pada orang yang mau meninggal. Orang yang mau meninggal itu, Bapak Ibu, jika memang dia itu sedang mengalami sakit atau sebentar lagi dia akan meninggal, maka mata batinnya Allah akan inkisyaf, Allah akan kupas tirai-tirai itu, Allah singkirkan tirai-tirai itu, sehingga dia akan bisa melihat calon alam yang akan dia singgahi. Contohnya begini, misalkan ada orang sakit, kemudian orang sakit ngomong begini, Tom, iyanya malam masa gue ngimpi babalu yang udah mati. Babalu ngajak gue pergi. Lah gue diajak pergi sama babalu, gue jadi kemijilan. Akhirnya kata gue, udah bang, jalan aja duluan. Ini Tom, gue ngimpi, antara ngimpi dan enggak. Ini halusinasi apa kenyataan? Jawabannya Bapak Ibu, itu bukan halusinasi, bukan. Itu betul kenyataan, karena memang orang yang mau meninggal dunia, Allah akan tarik hipoknya, Allah akan tarik tirai yang ada di dalam batinnya, sehingga mata hatinya menjadi tajam, dan yang dia lihat itu yang sesungguhnya, bukan halusinasi namanya, bukan. Dia bisa menembus, Pak, bisa menembus ruang dan waktu, dan bisa menembus masa depan seperti alam barzakh. Alam barzakh itu kan masa depan. Jadi orang kalau mati itu perginya kemana, Bapak Ibu? Ke alam barzakh. Lah bukan kuburan, Ustaz. Kuburan mah itu dia berasal dari tanah kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Orang yang meninggal dunia itu, Bapak Ibu, bukan berarti dia disiksa di dalam kuburan itu, bukan. Jangan salah paham ini. Orang yang ditaruh di dalam kuburan itu cuma jasad jasmaninya doang. Hakikatnya kehidupannya bukan di situ, tapi dia hidupnya di alam barzakh. Dan terus kalau misalkan nanti ditanya sama malaikat, yang ditanya itu yang di dalam kuburan apa yang ada di alam kubur? Yang ditanya itu yang di alam kubur, bukan yang di dalam kuburan. Kalau yang di dalam kuburan pasti hancur. Coba Pak, kita taruh jenazah di dalam kubur, di liang lahat, hancur. Dan kata Nabi, yang paling cepat hancurnya itu dua, perut dan kemaluan. Kenapa perut dan kemaluan? Karena memang perut dan kemaluan itulah tempat banyaknya dosa. Makan barang haram masuknya kemana? Ke perut. Kalau perut udah kenyang, pikiran macam-macam, disalurkan melalui syahwat. Maka dua tuh yang paling dulu hancur di dalam tubuh manusia. Nah terus orang yang mati ditanyanya di mana? Nah ini Bapak Ibu, ayo yang ngantuk nggak apa-apa, tidur aja. Jangan serius banget, jangan serius, ntar kebawa kepikiran lagi, kagak bisa tidur di rumah, kagak bisa tidur, kagak bisa makan, kagak mau makan lagi gara-gara saya, gara-gara Ustadz nih ceramah nih, gue jadi kagak pengen makan. Iya, terus akhirnya sakit-sakit batuk, kagak ngaso-ngaso, akhirnya, nah gara-gara saya mati lagi di sana. Orang mati itu Bapak Ibu